kok bisa ada kabar putus ya? Emang kapan sih mereka itu dikonfirmasi pacaran? Lumayan loh. Di sini Vanessa itu benar-benar mendapatkan banyak sekali voting. Stop voting of your nationality. Mereka hanya voting dia dikarenakan dia orang Indonesia, not talent. This is Annyeonghaseyo Yorobun, Yusul Kim Imnida. Welcome back to my YouTube channel. Nah yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau. Terus ada juga yang mungkin lagi pusing banget sama masalah pekerjaan dan sebagainya. Apapun itu, tetap semangat guys. Don't give up, keep fighting. Well teman-teman, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas update berita K-pop yang benar-benar heboh banget. Untuk pertama kita bakal bahas dulu tentang Blackpink yang perpanjang kontrak. Di berita kedua masih ada juga kaitannya dengan Blackpink. Jadi member dari Blackpink yaitu Jennie itu dikabarkan udah break up, udah putus sama VBTS. Terus berita ketiga nih, datanya dari Vanessa. Jadi ternyata ya teman-teman, netizen Inter itu kayak julitin netizen Indonesia yang nge-vote Vanessa. Waduh, kok bisa kayak gitu sih? Ya udah, langsung aja yuk kita kepoin bareng-bareng. Dan kita mulai dari berita pertama nih. Berita pertamanya itu kita mulai dulu dari Blackpink yang perpanjang kontrak. Finally. Adapun untuk informasi mengenai perpanjangan kontrak Blackpink itu dibagikan secara langsung nih oleh YG Entertainment pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Perwakilan dari YG mengatakan seperti ini. Setelah diskusi yang dilakukan secara hati-hati dengan Blackpink, kami menandatangani kontrak eksklusif untuk aktivitas grup berdasarkan kepercayaan yang mendalam. Dan untuk Yang Yongsuk itu juga memberikan suara nih terkait perpanjangan kontrak eksklusif dari Blackpink. Pihaknya menyebutkan bahwa jika di masa depan Blackpink akan lebih bersinar terang di pasar musik global. Beliau mengatakan seperti ini guys. Saya senang bisa melanjutkan hubungan saya dengan Blackpink. Di masa depan, Blackpink akan melanjutkan yang terbaik untuk bersinar lebih terang di pasar musik global dan sebagai artis K-pop. Saya akan memberikan mereka dukungan penuh dan kepercayaan pada apa yang mereka lakukan. Dan saat ini, seluruh personel Blackpink juga memutuskan untuk memperpanjang kontrak mereka khusus untuk aktivitas grup. Sebelumnya, penggemar grup tersebut juga sempat dipenuhi dengan rasa penasaran akan kelanjutan dari Blackpink. Bahkan beberapa bulan terakhir muncul juga nih sejumlah rumor terkait nasib kontrak personel Blackpink. Mulai dari Rose yang akan bertahan di YG, Jennie dan Jisoo yang akan mendirikan agensi, hingga Lisa yang berkarir solo atau pindah agensi. Sementara itu, Yonhap News memberitakan bahwa YG Entertainment sendiri masih bernegosiasi dengan para personel untuk aktivitas individual mereka. Rumor juga menceritakan bahwa para personel Blackpink setuju menandatangani kontrak non-eksklusif, sehingga para anggota dirumorkan akan melanjutkan promosi grup dengan label tersebut. Namun mereka bebas menandatangani kontrak dengan agensi lain untuk promosi dan aktivitas individunya. Dan keberhasilan YG Entertainment untuk mempertahankan Blackpink itu membuat saham perusahaan melonjak lebih dari 20% di perdagangan. Dan kenaikan ini membuat harga saham YG Entertainment mencapai 58.000 Korea won atau setara 684.000 rupiah per sahamnya. Dan kenaikan ini terjadi setelah sebelumnya itu sempat turun ke kisaran harga 40.000 Korea won atau sekitar 472.000 rupiah per saham akibat ketidakpastian seputar perpanjangan kontraknya Blackpink. Dan Yorobun gak cuma YG Entertainment saja, tapi Naver Corp yang juga memiliki hampir 9% kepemilikan saham di YG Entertainment juga ikut mengalami kenaikan saham sekitar 0,5% per hari ini. Wow, debak. Impact Blackpink memang nggak bisa diragukan lagi ya. Impact mereka itu memang benar-benar besar banget. Dan teman-teman, kita akan lanjut ke berita kedua. Datanya dari Jennie Blackpink yang dikabarkan putus sama VBTS. Waduh, kok bisa ada kabar putus ya? Emang kapan sih mereka itu dikonfirmasi pacaran? Serius, aku kok nggak dapat berita ya mereka itu dikonfirmasi pacaran? Ya emang bener sih, mereka itu dirumorkan berkencan. Ya bener. Dan ada beberapa hal yang mendasari rumor itu. Dan kita juga sempat bahas di banyak banget video. Selama aku ngebahas rumor dating Jennie sama V, aku nggak pernah dapat berita bahwa mereka itu dikonfirmasi pacaran. Jadi aku pun kaget juga ketika melihat ada pemberitaan bahwa mereka itu udah putus. Dan coba kita baca ya seperti apa berita yang mengabarkan Jennie sama V putus. Di sini seperti yang aku lihat di All K-pop. Jadi menurut laporan JTBC pada tanggal 6 Desember, V dan Jennie baru-baru ini mengakhiri dugaan hubungan mereka sebelum anggota BTS itu menjalani wajib militer yang akan datang. Meskipun label mereka Big Hit Music dan YG Entertainment tidak pernah mengonfirmasi bahwa kedua bintang idol itu berpacaran, keduanya telah tertangkap kamera bersama dalam berbagai momen. Dan banyak netizen serta penggemar menganggap hubungan mereka sebagai kebenaran yang belum dikonfirmasi. Keduanya diduga mengunjungi Pulau Jeju bersama. Dan Jennie mengundang V dan grup temannya termasuk Park Seo Joon, Choi Woo Sik, dan Park Hyun Sik ke pesta pribadinya untuk mendengarkan single solo keduanya yaitu You and Me. Mereka kemudian diduga terlihat bergandengan tangan di Paris. YG Entertainment dan Big Hit Music belum menanggapi laporan dugaan putusnya hubungan tersebut.
Jadi yang dapat aku simpulkan adalah ini tuh laporan dari JTBC. Laporan dari JTBC mengabarkan mereka itu udah putus. Dan kalau sendiri setelah mendengarkan berita yang satu ini gimana guys? Nanti komen ya di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang bagaimana netizen Indonesia yang dijulitin dikarenakan mendukung Vanessa di SBS Universe Ticket. By the way, sebelum kita ngebahas tentang hal itu, coba kita lihat dulu perolehan ranking after the first elimination. Jadi teman-teman, ternyata Vanessa itu berada di peringkat pertama. Wow. Kalau kita lihat perolehan poinnya Vanessa, terus kita bandingkan dengan peringkat kedua dan juga peringkat ketiga, itu gapnya lumayan loh. Di sini Vanessa itu benar-benar mendapatkan banyak sekali voting dari netizen. Wow, debak. Good job. Tapi guys, kalian tahu gak sih, ketika Vanessa mendapatkan ranking tinggi atau ranking 1 nih, dan bahkan juga mendapatkan poin voting yang banyak banget, netizen tuh kayak julid gitu. Dan julidnya itu bukan hanya sama Vanessa doang, tapi sama netizen yang ngevoting. Dan orang yang sudah julid itu pakai bahasa Inggris guys. Coba deh kita lihat ya, kita baca komentarnya bersama-sama. Ini kenapa ini pakai foto Nayan gue nih, why? Oke, ini aku ambil dari TikTok sih guys. Jadi sebelum pengumuman ini ada netizen yang sudah membuat postingan dan juga menyoroti bagaimana ranking Vanessa yang terus makin naik. Ini belum peringkat pertama waktu itu guys. Terus di slide selanjutnya netizen yang membuat postingan itu bilang kayak gini. Now how TF itu kalau nggak salah adalah kata lain dari the pakai F word. Is Vanessa on second place when she can't even rap. Sekarang gimana Vanessa itu bahkan berada di peringkat kedua ketika dia itu bahkan nggak bisa nge-rap. Nggak hate ya, nggak hate katanya guys, but she's just not ready. Some Indos atau beberapa orang Indonesia itu nggak bisa mengerti apa itu talent dan apa untalented is when it comes to Indo training. Mereka hanya voting dia dikarenakan dia orang Indonesia, not talent. This is not fair, ini gak adil. The other contestant deserve to be on that place, not Vanessa. Again, no hate. Oke, kita simpan dulu guys, lanjut. Terus ada juga email kayak gini. Girl, no way, GTFO right now, katanya guys. Oke, kalian tahu gak sih singkatan dari GTFO ini kayak mana? Di sini mengandung unsur F word juga. Get the out. Oke, pertama-tama untuk menanggapi beberapa komentar di video TikTok lainku yang sudah aku buat tentang topik yang sama. By the way, ini aku terjemahin ya guys. Jadi dikarenakan rapnya dia yang kacau. Skillnya dia nggak cocok sama industri ini. Being pretty doesn't cut it. Her vocals are just not it. Atau vokalnya juga nggak katanya. Ya, dia cantik tapi dia itu nggak fit dengan Korean beauty standard. Even talentnya dia bahkan nggak ada di sana. Kita simpan dulu ya, nanti kita tanggapi. Terus ada bilang kayak gini, stop voting of your nationality. Industri ini tidak hanya butuh aja yang cantik, mereka juga butuh talent. Vanessa still has so much that needs to be improved. Aku percaya Vanessa punya potensi untuk menjadi seorang idol K-pop someday. Yang dibutuhkan adalah trainee. If she enters the K-pop industry like this, dia akan hiatus dan juga menghadapi banyak komentar kebencian. Lebih baik tidak mendapatkannya dengan hampir tidak trainee. Voting dikarenakan talent, not nationality. Oke guys, jadi seperti itulah beberapa komentar dari netizen yang sudah kayak julid ya sama netizen yang ngevoting Vanessa. Sebenarnya ada beberapa hal di sini yang dapat aku setujui. Pertama adalah tentang tantangan yang akan dihadapi oleh Vanessa. Apalagi kan sekarang para idol itu dituntut untuk be perfect nih. Apalagi untuk masalah vokal itu benar-benar sangat disorot banget. Aku udah lihat banyak banget kasus ketika idol K-pop itu dikritik dikarenakan nyanyi mereka dianggap lemah. Terus aku juga setuju tentang apa sih yang akan dihadapi oleh Vanessa nantinya. Ini belum dapat aja dia udah dapetin banyak komentar hate loh teman-teman. Dan dia itu masih remaja banget tuh sekarang, baru 15 tahun kalau nggak salah kan. Di usia yang seperti itu dia sudah menghadapi banyak banget komentar kebencian dari netizen sana sini. Tapi balik lagi ya teman-teman, orang ngevoting itu adalah hak mereka. Mereka yang punya HP, mereka yang beli kuota, jadi terserah mereka itu mau voting siapapun. Kita itu nggak bisa maksa orang gitu untuk yuk kamu harus voting Vanessa. Atau kamu nggak boleh voting Vanessa. Kita nggak bisa kayak gitu. Itu adalah kehendak mereka gitu teman-teman. Jadi alih-alih membuat video untuk ngajakin orang untuk berhenti ngevoting Vanessa, kenapa tidak membuat video untuk ngajakin orang ngevoting mana yang menurut kalian bagus? Kenapa nggak seperti itu aja gitu? Kenapa nyalahin netizen Indonesia dikarenakan ngevoting Vanessa? Kita juga punya hak loh untuk milih siapapun. Terlepas menurut orang, oh dia kurang. Tapi kan balik lagi, ini kan namanya program survival yang menggunakan sistem voting.
Aku sebagai orang yang udah ngikutin banyak banget program survival, aku sudah merasakan yang namanya sakit hati yang mendalam banget ketika ada trainee yang aku anggap wah bagus banget nih trainee gitu, tapi dia saya nggak debut karena votingnya kurang. Dan aku masih bisa nerima. Kenapa aku dapat nerima? Ya karena balik lagi ini sistemnya voting. Kita itu nggak bisa maksa orang untuk kamu harus voting ini karena dia itu bagus. Jadi daripada julitin netizen Indonesia yang ngevoting Vanessa, menurut aku nih lebih baik fokus saja gitu sama trainee pilihan kalian, dan juga lebih baik kalian promosikan trainee pilihan kalian ini dengan baik. Kalian posting videonya, kalian posting penampilannya, kalian posting bagaimana kelebihannya, dan juga ngajakin orang untuk ngevote dia. Bukan untuk menjelek-jelekan orang lain, bukan untuk ngejulitin orang lain dikarenakan ngevoting dia. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Oke teman-teman, berita dari Vanessa tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm Yusuf Kepame, dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.